Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Tamsami. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku organisasi. Yang pertama ada pengertian perilaku organisasi. Istilah perilaku organisasi merupakan terjemahan dari organizational behavior. Menurut OHA, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Sedangkan menurut Fred Lutanz, perilaku organisasi merupakan pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Organisasi merupakan ilmu yang interdisipliner yang dapat menarik sumber-sumber dari ilmu-ilmu yang lain. Pengertian perilaku organisasi yang selanjutnya ada menurut Irham Fahmi. Perilaku organisasi telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Sedangkan menurut Miftah Toha mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah perilaku studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia, dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok, dan tingkah laku ketika berorganisasi. Kemudian ada tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama ada memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Kemudian ada meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi faktor kekuatan dan faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih baik atau lebih stabil. Kemudian yang ketiga ada mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian ada karakteristik perilaku organisasi. Ada 3 hal yang ada dalam karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi, sehingga memahami perilaku organisasi maka terlebih dulu harus dipahami perilaku berbagi individu. Maksudnya berbagai individu di dalam organisasi. Kemudian ada struktur-struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam bagian organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada proses-proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses organisasi tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif melalui interaksi antar anggota organisasi. Kemudian ada beberapa bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi
merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi yaitu pertama ada psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga politik, sejarah, dan ekonomi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada peningkatan kepuasan kerja, kedua ada pengurangan kealpaan atau yang tidak masuk itu akan lebih sedikit, tidak masuk kerja atau lainnya. Kemudian ada penurunan atau turnover. Penurunan ini maksudnya adalah kinerja atau bisa juga pengunduran diri dari pekerjaan itu. Kemudian ada yang keempat dari peningkatan produktivitas. Suatu organisasi nyatakan produktif jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dilaksanakan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.